Shalom, selamat hari Minggu bagi kita semuanya seluruh jemaat Tuhan, Metodis Brandan dan Metodis Tanjung Pura. Kembali lagi kita di dalam ibadah Minggu online di pagi hari ini. Saya percaya bahwa kita semuanya dalam keadaan sehat karena Tuhan beserta dengan kita. Saudara-saudara yang terkasih, hari ini adalah Minggu Advent kedua. Saya percaya bahwa kita semuanya akan selalu diberkati Tuhan. Petugas kebaktian pada minggu depan akan tampil di layar. Berbahagialah kita yang dipercayakan di dalam pelayanan ini, nama Tuhan dimuliakan. Untuk persembahan online dapat juga kita lihat di layar. Atau bila saudara-saudara ingin memberikan persembahan secara cash, boleh bertemu dengan bendahara gereja. Saudara-saudara yang terkasih dalam nama Yesus Kristus, satu firman Tuhan saya bacakan kepada kita di pagi hari ini dari 1 Timotius pasal 4 ayat 7. Berbunyi, tetapi jauhkanlah tahayul dan dongeng nenek-nenek tua, latihlah dirimu beribadah. Kiranya persekutuan kita hari ini yang kita lakukan bersama-sama merupakan cara kita melatih diri kita untuk beribadah kepada Tuhan. Selamat menikmati ibadah di pagi hari ini. Tuhan Yesus memberkati. Shalom. Shalom, selamat pagi saudara-saudari yang dikasihi Tuhan. Kita bersyukur pada pagi hari ini kita semua masih dikaruniakan kesehatan oleh Tuhan. Kita masih terus setia datang mencari Tuhan walaupun ibadah ini melalui ibadah online. Kita percaya hadirat Tuhan akan selalu hadir bagi setiap orang yang datang dengan sungguh hati mencari Dia. Kita mau terus datang memuliakan nama Tuhan pada pagi hari ini. Kita semua jemaat dipersilakan bangkit berdiri. Kita membaca pengakuan iman rasuli. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal, Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan dari sana Ia akan datang untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan orang mati, dan hidup yang kekal. Amin. Responsoria. Hai Gembala Israel, pasanglah telinga, engkau yang mengiring Yusuf sebagai kawanan domba, ya engkau yang duduk di atas para kerub, tampillah bersinar. Di depan Efraim dan Benyamin dan Manasye, bangkitkanlah keperkasaanmu dan datanglah untuk menyelamatkan kami. Ya Allah, pulihkanlah kami, buatlah wajah-Mu bersinar, maka kami akan selamat. Tuhan Allah semesta alam, berapa lama lagi murka-Mu menyala sekalipun umat-Mu berdoa? Ya Allah, pulihkanlah kami, buatlah wajah-Mu bersinar, maka kami akan selamat. Tuhan Allah semesta alam, berapa lama lagi murka-Mu menyala sekalipun umat-Mu berdoa? Engkau memberi mereka makan roti cucuran air mata, Engkau memberi mereka minum air mata berlimpah-limpah. Engkau membuat kami menjadi pokok persaudaraan tetangga-tetangga kami, dan musuh-musuh kami mengolok-olok kami. Mereka telah membakarnya dengan api dan menebangnya, biarlah mereka hilang lenyap oleh hardik wajah-Mu. Kiranya tangan-Mu melindungi orang yang di sebelah kanan-Mu, anak manusia yang telah Kau teguhkan bagi diri-Mu itu. Kita baca bersama. Maka kami tidak akan menyimpang daripada-Mu, biarkanlah kami hidup, maka kami akan menyerukan nama-Mu. Terpujilah Tuhan yang mempunyai firman. Kita bersyukur pada pagi hari ini karena anugerah-Nya yang terus memberkati kita. Sampai pagi hari ini kita terus dikaruniakan kesehatan. Kita mau memberikan hati kita, setiap penyembahan kita hanya kepada Tuhan. Kita mau datang terus memuliakan nama-Nya. Mari kita sama-sama angkat pujian ini sebagai penyembahan kita kepada Tuhan.
Aku memujimu, kau bertata di atas pujian. Ku angkat hatiku, ku pandang kekudusan-Mu. Saat ku sembah, ku pujimu, ku rasakan kehadiran-Mu, Tuhan. Saat ku menyembah-Mu, Roh-Mu bekerja. Saat ku memujimu, kau bertata di atas pujian. Ku angkat hatiku, ku pandang kekudusan-Mu. Saat ku sembah, ku pujimu, ku rasakan kehadiran-Mu, Tuhan. Ku angkat hatiku, ku pandang kekudusan-Mu. Saat ku sembah, ku pujimu, ku rasakan kehadiran-Mu, Tuhan. Ku angkat hatiku, ku pandang kekudusan-Mu. Saat ku sembah, ku pujimu, ku rasakan kehadiran-Mu, Tuhan. Ku angkat hatiku, ku pandang kekudusan-Mu, Tuhan. Saat ku sembah, ku pujimu, ku rasakan kehadiran-Mu, Tuhan. Ku rasakan kehadiran-Mu, Tuhan. Benar Tuhan, kami mau terus memuji memuliakan nama-Mu ya Bapa. Kami percaya ya Bapa, bila kami datang terus mencari Engkau ya Bapa, Engkau akan terus hadir bersama-sama dengan kami Tuhan. Kami percaya saat ini hadirat Tuhan datang menjamah setiap hati kami Bapa. Kami yang sudah ya Bapa datang mau terus mencari Engkau ya Tuhan. Kami mohon ya Bapa, Engkau mau terus menjamah hati kami. Engkau mau terus menjamah setiap pemikiran kami Bapa. Untuk kami terus mau mencari Engkau Bapa. Terlebih dahulu Tuhan kami mohon Kau mau ampunkan dan sucikan setiap perbuatan-perbuatan kami ya Bapa,
yang menghalangi kami setiap daripada dosa-dosa kami ya Bapa, yang menghalangi kami untuk dekat kepada Engkau ya Bapa. Kami mohon Tuhan ampunkan kami agar kami lebih layak lagi menerima setiap anugerah-Mu Bapa. Tuhan, kami mau datang, kami mau Tuhan berkati hari-hari kami. Apa yang mau kami lakukan dan kami jalankan ya Bapa, kami mau serahkan semuanya di dalam tangan Tuhan. Kami mohon Tuhan pimpin kami, Tuhan pekakan hati kami untuk mendengar suara-Mu Bapa, agar kami tahu ya Bapa, kami bisa melakukan hal-hal yang berkenan kepada Tuhan. Kami menjauhkan ya Tuhan setiap larangan-larangan Tuhan di dalam hidup kami ya Bapa. Terima kasih Tuhan, ini doa kami. Kami hanya berdoa di dalam satu nama, Yesus Kristus yang menjadi juru selamat kami yang hidup. Amin. Selamat pagi semuanya. Masih ada sukacita untuk memuji Tuhan? Luar biasa. Kita mau terus semangat untuk menaikkan pujian ini. Tuhan sudah memberkati kita. Mari kita sama-sama bersorak untuk memuliakan nama Tuhan. Siapa yang sudah diberkati oleh Tuhan, dan kita adalah pemenang dan segalanya. Kita mau terus memuliakan nama Tuhan. Lebih dari pemenang dalam segala perkara, iblis telah dikalahkan oleh kuasa darahnya. Jika Allah di pihak kita, siapa dapat melawan? Kita lebih dari pemenang, lebih dari pemenang dalam segala perkara. Iblis telah dikalahkan oleh kuasa darahnya. Jika Allah di pihak kita, siapa dapat melawan? Kita lebih dari pemenang. Haleluya, kibarkanlah panjinya, Yesus Raja segala raja. Haleluya, bangkitlah gerejanya, kita lebih dari pemenang. Siapa yang sudah diselamatkan Tuhan, mari kita sama-sama terus menyanyikan pujian ini lebih semangat lagi. Kita katakan lebih dari pemenang dalam segala perkara. Iblis telah dikalahkan oleh kuasa darahnya. Jika Allah di pihak kita, siapa dapat melawan? Kita lebih dari pemenang. Angkat tanganmu dan katakan, kibarkanlah panjinya, Yesus Raja segala raja. Haleluya, bangkitlah gerejanya, kita lebih dari pemenang. Haleluya, kibarkanlah panjinya, Yesus Raja segala raja. Haleluya, bangkitlah gerejanya, kita lebih dari pemenang. Haleluya, kibarkanlah panjinya, Yesus Raja segala raja. Haleluya, bangkitlah gerejanya, kita lebih dari pemenang. Kita lebih dari pemenang. Kita lebih dari pemenang. Kita bersorak untuk memuliakan nama Tuhan, karena kita sudah dimenangkan oleh kuasa Tuhan. Amin. Amin. Kita sudah memasuki bulan Desember.
Di saat-saat seperti ini, kita menantikan seorang anak yang telah lahir, seorang putra yang diberikan, seorang penasehat ajaib yang hadir, yang datang untuk menyelamatkan dunia ini. Mari kita sambut dia. Kita mau terus menaikkan setiap daripada pujian kita untuk menyambut seorang putra yang diberikan untuk menebus daripada dosa kita. Lambang pemerintahan di atas bahunya, dan namanya pun disebut orang penasehat ajaib, Allah yang perkasa, Bapa yang kekal, Raja damai. Sambutlah Dia, Yesus Tuhan, Juru Selamat dunia. Mari kita sambut seorang anak yang sudah lahir ke dunia ini untuk menebus daripada dosa-dosa kita, untuk menyelamatkan dunia ini. Mari kita datang terus memuji Dia. Kita mau terus memuliakan namanya. Kita mau terus menyambut Dia. Seorang anak telah lahir untuk kita, seorang putera diberikan, lambang pemerintahan ada di atas bahunya, dan namanya pun disebut orang penasehat ajaib, Allah yang perkasa, Bapa yang kekal, Raja damai. Sambutlah Dia, Yesus Tuhan, Juru Selamat dunia. Penasehat
Selamat pagi Bapak Ibu Saudara-saudari yang terkasih dalam Yesus Kristus. Mari kita sama-sama berdoa terlebih dahulu sebelum kita mendengarkan firman Tuhan pada pagi hari ini. Tuhan, kami bersyukur, berterima kasih kalau pada pagi hari ini kami bisa diberikan kehidupan, kesehatan. Kami bisa di rumah kami masing-masing, di tempat kami masing-masing memuji Tuhan. Kiranya nama Tuhan dimuliakan. Kami juga akan mendengarkan firman-Mu pada pagi hari ini. Buka hati dan pikiran kami, tolong jaga hati dan pikiran kami supaya bisa fokus mendengarkan firman-Mu. Kami serahkan waktu ini ke dalam tangan Tuhan. Tuhan yang pimpin, Tuhan yang sertai. Pakai hamba-Mu bisa dengan bahasa yang sederhana menyampaikan firman ini. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Bapak Ibu, kita akan merenungkan satu tema firman Tuhan, yaitu damai di dalam Yesus. Firman Tuhan pada pagi hari ini diambil dari Matius pasal pertama ayat 18 sampai yang ke-19. Matius pasal pertama ayat yang ke-18 sampai yang ke-19, demikian bunyi firman Tuhan. Kelahiran Yesus Kristus adalah seperti berikut. Pada waktu Maria ibunya bertunangan dengan Yusuf, ternyata ia mengandung dari Roh Kudus sebelum mereka hidup sebagai suami istri. Karena Yusuf suaminya seorang yang tulus hati dan tidak mau mencemarkan nama istrinya di muka umum, ia bermaksud menceraikannya dengan diam-diam. Tetapi ketika ia memperhitungkan maksud itu, malaikat Tuhan nampak kepadanya dalam mimpi dan berkata, "Yusuf, anak Daud, janganlah engkau takut mengambil Maria sebagai istrimu, sebab anak yang di dalam kandungannya adalah dari Roh Kudus. Ia akan melahirkan anak laki-laki dan engkau akan menamakan dia Yesus, karena dialah yang akan menyelamatkan umatnya dari dosa mereka." Hal itu terjadi supaya genaplah yang difirmankan Tuhan oleh Nabi. Sesungguhnya anak darah itu akan mengandung dan melahirkan seorang anak laki-laki dan mereka akan menamakan dia Immanuel, berarti Allah menyertai kita. Sesudah bangun dari tidurnya, Yusuf berbuat seperti yang diperintahkan malaikat Tuhan kepadanya. Ia mengambil Maria sebagai istrinya, tetapi tidak bersetubuh dengan dia sampai ia melahirkan anaknya laki-laki dan Yusuf menamai dia Yesus. Bapak, Ibu, Saudara-saudari, beberapa hari yang lalu ada jemaat yang mengirimkan kepada saya WA yang berisikan akan seorang anak yang bernama Annabel, berumur 12 tahun, bersekolah di kelas 7 ataupun kelas SMP, yang memfoto dirinya di dalam kamar mandi dengan posisi di mana lehernya itu terlilit dengan tali dan mempostingnya di dalam Instagram. Dan Bapak Ibu Saudara-saudari, saat memposting hal ini, dia menulis beberapa kata dengan mengatakan di dalam bahasa Inggris yang saya artikan begini. Dia katakan, "Saat ini saya memutuskan untuk membunuh diri karena saya tidak mau melihat guru yang membuat saya mau mati rasanya, atau tidak sama sekali." Bapak Ibu Saudara-saudari, sebelum postingan ini dibuat, anak ini juga ada mengeluh di dalam postingan yang ada dan menyatakan bahwa orang tuanya, dia berpikir bahwa orang tuanya itu melihat dia atau berpikir bahwa dia itu seperti robot, tidak ada perasaan, tidak ada kesehatan mental, dan dia juga merasa bahwa orang tuanya itu melihat dia itu sebagai satu sosok yang memiliki banyak kesalahan. Dan ternyata anak ini sudah beberapa kali memposting pernyataan kalau dia mau bunuh diri. Sampai akhirnya tanggal 30 November yang lalu terjadilah peristiwa ini. Bapak, Ibu, Saudara-saudari, satu hal yang sangat menyedihkan. Dan tentunya juga akan sangat menyakitkan bagi keluarga yang berduka. Kalau kita pikir Bapak, Ibu, Saudara-saudari, kenapa hal seperti ini bisa terjadi? Bahkan ini keluarga Kristen. Kenapa sampai orang percaya harus mengalami hal seperti ini? Ini satu tanda tanya yang mungkin kita tanya Bapak Ibu. Dan Bapak Ibu Saudara-saudari, belakangan ini juga kalau kita lihat di daerah lingkungan sekitar kita,
Itu banyak peristiwa dan isu di dalam lingkungan kita, di dalam masyarakat, di mana dikatakan bahwa banyak para suami itu berselingkuh dengan para pekerja mereka. Ada yang terikat dengan judi, ada yang terikat dengan utang, dan tentunya Bapak Ibu Saudara-saudari, hal ini itu merusak dan menghancurkan kehidupan dalam rumah tangga. Dan juga hal seperti ini Bapak Ibu Saudara-saudari itu menghancurkan masa depan generasi penerus yang merupakan anak-anak yang berasal dari keluarga yang rusak ini Bapak Ibu Saudara-saudari. Bapak Ibu Saudara-saudari, secara sepintas kalau kita melihat ke belakang, kita merenungkan akan hal ini. Kenapa permasalahan seperti ini harus terjadi di dalam kehidupan manusia? Dan kalau kita berpikir, tidakkah para pelaku sebelum mereka melakukan hal ini, mereka itu berpikir akan tindakan mereka, apa akibat yang akan dihasilkan dari perbuatan mereka? Jawabannya Bapak Ibu Saudara-saudari, mereka pasti pernah berpikir atau pasti ada. Lalu kalau mereka pernah berpikir, apa akibatnya, dampaknya dari perbuatan mereka? Kenapa mereka mau melakukannya? Bapak Ibu Saudara-saudari, firman Tuhan dalam Roma 7 ayat 19 mengatakan demikian. Sebab bukan apa yang aku kehendaki, yaitu yang baik yang aku perbuat, melainkan apa yang tidak aku kehendaki, yaitu yang jahat yang aku perbuat. Ini perkataan dan pernyataan yang dikatakan oleh Paulus. Dan ini gambaran daripada kehidupan dan keadaan manusia ketika berada di dalam dosa. Bapak Ibu Saudara-saudari, kita tahu apa yang baik yang harus kita lakukan. Kita tahu apa yang tidak baik yang tidak harus kita lakukan Bapak Ibu Saudara-saudari. Namun sering sekali apa yang tidak baik, yang tidak boleh, ini yang kita lakukan. Bapak Ibu Saudara-saudari, kenapa hal seperti ini terjadi? Apa yang membuat manusia sehingga seperti ini Bapak Ibu Saudara-saudari? Kalau kita melihat sepanjang sejarah daripada kehidupan manusia, dan juga sejarah kehidupan manusia dari dulu sampai sekarang Bapak Ibu Saudara-saudari, hal inilah yang itu dosa yang menghancurkan kehidupan manusia. Dan dosa inilah yang menghancurkan kehidupan keluarga. Dan semua ini bisa terjadi karena dosa yang ada di dalam kita Bapak Ibu Saudara-saudari. Memperbudak kita dan akhirnya menggoda kita untuk melakukan hal yang jahat. Oleh sebab itu Bapak Ibu Saudara-saudari, apa yang menjadi solusi bagi kehidupan kita saat ini? Sehingga kita bisa terlepas dari ikatan dosa. Sehingga kita bisa hidup di dalam kedamaian. Bapak Ibu Saudara-saudari, firman Tuhan pada pagi hari ini mau mengatakan kepada kita apa? Satu berita yang baik, yaitu kelahiran Yesus di dalam kehidupan kita akan menyelamatkan kita dari dosa. Dan kehadiran Yesus di dalam kita akan memberikan damai sejahtera di dalam kehidupan keluarga kita. Bapak Ibu Saudara-saudari, di dalam kehidupan daripada seseorang, satu orang itu akan menyebabkan masalah besar di dalam lingkungan dan juga masyarakatnya. Itu bersumber daripada kehidupannya dari satu keluarga kecil. Bagaimana kehidupannya di dalam keluarga itu? Apakah dia berasal dari keluarga yang baik-baik atau dia berasal dari keluarga yang tidak baik? Namun Bapak Ibu Saudara-saudari, orang yang berasal dari keluarga yang rusak itu akan menimbulkan masalah yang besar bagi dirinya dan juga bagi lingkungan sekitarnya. Bapak Ibu Saudara-saudari, apakah kita memperhatikan perkembangan berita yang mencatat pada masa pandemi ini Bapak Ibu Saudara-saudari, dari bulan Januari sampai September yang itu ada berapa ribu kasus daripada perceraian. Bapak Ibu Saudara-saudari, saya mendapati dari berita online dikatakan hampir ada 8.000 kasus perceraian dalam rumah tangga. Dan alasan terbesar daripada perceraian ini juga diajukan oleh ibu-ibu rumah tangga, menceraikan suaminya. Karena mengatakan bahwa para suami itu di PHK pada masa pandemi, sehingga sang suami itu tidak sanggup membiayai kewajibannya, yaitu biaya hidup daripada keluarga. Bapak Ibu Saudara-saudari, di sini kita bisa melihat seberapa banyak keluarga yang rusak dan seberapa banyak generasi penerus yang rusak yang akan dihasilkan dari keluarga yang rusak ini.
Bapak Ibu saudara-saudari, apakah permasalahan di dalam keluarga tidak bisa lagi diselesaikan lagi hanya dengan jalan akhir, dengan menempuh yang namanya perceraian inikah? Apakah tidak ada solusi lain? Bapak Ibu saudara-saudari, ayat firman Tuhan yang kita baca pada pagi hari ini, itu juga menyinggung tentang perceraian yang akan dilakukan oleh Yusuf kepada Maria. Karena Bapak Ibu saudara-saudari, pada saat itu mereka sudah bertunangan, tapi belum menikah dan belum tinggal bersama. Tapi di dalam Alkitab itu memang menyebut Yusuf itu sebagai suami, Maria itu sebagai istri. Ini karena memang dikarenakan tradisi pada zaman itu, ketika mereka melakukan pertunangan dengan umur yang sudah cukup, maka mereka dianggap sebagai suami istri. Tapi mereka belum tinggal bersama dan mereka juga tidak boleh melakukan hubungan badan. Tapi Bapak Ibu saudara-saudari, dalam keadaan ini, tiba-tiba Yusuf itu yang dikatakan firman Tuhan yang tulus hatinya, yang artinya dia itu adalah orang yang saleh, dia itu tidak sembarangan, dia itu melakukan kewajiban agamanya dengan baik, hidupnya lebih baik daripada orang yang ada di sekitarnya. Tiba-tiba orang begini Bapak Ibu saudara-saudari mendengar bahwa istrinya sudah hamil. Dan Bapak Ibu saudara-saudari, dikatakan oleh firman Tuhan juga dia tidak mau, Yusuf tidak mau mencemarkan nama baik daripada istrinya di depan umum dengan maksud menceraikannya secara diam-diam. Bapak Ibu saudara-saudari, di sini kita bisa melihat kesungguhan kebaikan dan kesalehan daripada Yusuf. Istrinya mengandung bukan karena perbuatannya. Dengan kata lain, mungkin saja Maria itu mencuranginya Bapak Ibu saudara-saudari. Mencurangi Yusuf dengan orang lain. Tapi Yusuf di sini tidak mau mempermalukan Maria. Bahkan kalau mau, dia pada saat itu dengan mengungkapkan aib daripada Maria secara pribadi, maka Maria itu akan dihukum rajam mati pakai batu Bapak Ibu saudara-saudari. Tapi dia tidak mau melakukan itu. Bapak Ibu saudara-saudari, hal ini harus menjadi teladan bagi setiap di antara kita yang menganggap kita itu baik, yang menganggap kita itu saleh, yang menganggap kita itu sebagai orang yang mempunyai ajaran agama Bapak Ibu saudara-saudari. Saat kita disakiti oleh orang lain, saat kita dikhianati oleh orang lain, kita sering mengambil sikap mau membalas dendam. Kita sering mengambil sikap mau mempermalukan orang itu di depan orang lain. Bahkan kita sering mau membunuh nama baik dan karakter daripada orang itu di depan orang lain. Sehingga dia tidak bisa menjadi orang lagi, istilahnya dalam kehidupan sehari-hari. Bapak Ibu saudara-saudari, tapi dikatakan firman Tuhan, orang yang baik dan saleh harus berlaku seperti Yusuf. Dia bermaksud menceraikan Maria dengan diam-diam, sehingga dia tidak mencemarkan nama baik Maria. Bapak Ibu saudara-saudari, apakah saudara adalah satu sosok yang sering merusak nama baik seseorang melalui penyebaran gosip atau fitnah? Jika ya, kita harus berubah dan belajar seperti Yusuf. Dan di ayat yang ke-20 Bapak Ibu saudara-saudari, di situ dikatakan, tetapi ketika ia mempertimbangkan maksud itu, malaikat Tuhan nampak kepadanya dalam mimpi dan berkata, Yusuf anak Daud, janganlah engkau takut mengambil Maria sebagai istrimu, sebab anak yang di dalam kandungannya adalah dari Roh Kudus. Bapak Ibu saudara-saudari, ada satu kata di situ dikatakan bahwa Yusuf ketika ia mempertimbangkan apa yang mau dia lakukan. Hal kedua yang dilakukan oleh Yusuf saat keluarganya ada masalah Bapak Ibu saudara-saudari. Dia pertimbangkan dengan matang apa yang harus dia lakukan. Dan saya percaya Bapak Ibu saudara-saudari, saat dia mempertimbangkan dia punya banyak opsi. Dia berpikir bagaimana kalau begini, bagaimana kalau begitu, bagaimana kalau yang ini, bagaimana kalau yang itu. Dan saya juga percaya pada saat dia mempertimbangkan akan opsi-opsi ini Bapak Ibu saudara-saudari, tidak terlepas dia membawa kepada pilihan-pilihan daripada keputusan yang dia mau buat itu, dia berdoa kepada Tuhan atas semuanya ini Bapak Ibu saudara-saudari. Walau Alkitab tidak mencatat ini secara jelas, tapi karena dia adalah orang yang saleh, dia pasti membawa hal ini kepada Tuhan.
Bapak Ibu Saudara-saudari, demikian jugalah teladan kedua yang perlu kita tiru di dalam kehidupan kita saat kita menghadapi masalah. Kita pertimbangkan dengan baik berkali-kali atas keputusan dan tindakan yang akan kita lakukan. Dan jangan lupa bawa di dalam doa. Bapak Ibu Saudara-saudari, di dalam hal ini saya punya pengalaman secara pribadi. Pada saat saya pelayanan di satu tempat yang lain, pertama sekali di dalam saya memasuki dunia pelayanan. Bapak Ibu Saudara-saudari, saya pernah itu bermasalah di dalam keuangan keluarga, begitu ya. Itu keuangan keluarga sudah kami arrange dengan baik, tapi memang karena ada gejolak sedikit ya, di mana awal-awal memang kami baru mulai pelayanan, belum ada tabungan dan lain-lainnya, maka kami kekurangan uang untuk kebutuhan sehari-hari Bapak Ibu. Pada saat itu Bapak Ibu Saudara-saudari, saya juga adalah wakil pimpinan daripada sekolah. Di saat itu saya berpikir di mana saya harus cari tambahan. Enggak mungkin, enggak ada jalan lain. Maka pada saat itu ada satu proyek daripada sekolah. Kebetulan ya, memang sudah mau akhir daripada tahun ajaran. Jadi biasanya ada proyek di mana itu ada foto tamatan Bapak Ibu. Nah biasanya saya panggil foto tamatan itu dari satu gerai foto begitu ya, ataupun studio, dan nanti dia foto setiap kali dicuci per lembar dia kasih Rp500 kepada sekolah begitu ya. Jadi kalau dihitung-hitung ya nggak seberapa sih yang dikasih kepada sekolah. Kemudian pada saat itu Bapak Ibu Saudara-saudari, saya berpikir ini adalah satu kesempatan. Satu kesempatan di mana saya akan memberikan keuntungan lebih banyak kepada sekolah, dan saya juga bisa mendapatkan solusi atas kesulitan ekonomi saya ini. Di mana setelah saya hitung-hitung Bapak Ibu Saudara-saudari, kalau saya lakukan proyek ini, ya, pada saat itu saya punya kamera sendiri, saya bisa editing foto sendiri, saya punya laptop sendiri, hanya saja saya tidak punya listrik sendiri karena saya tinggal di gereja. Dan Bapak Ibu Saudara-saudari, saat itu saya bisa menguntungkan kepada sekolah 600.000. Dibandingkan saya suruh tukang foto, paling dia memberikan keuntungan ke sekolah 50.000 sampai 60.000 saja. Dengan kata lain saya menguntungkan sekolah lebih banyak. Tapi pada saat itu saya berpikir, bagaimana kalau saya mengambil 25% untuk kebutuhan saya. Dan memang kebetulan saat itu saya hanya butuh sebanyak itu untuk mencukupi 2 minggu kebutuhan ke depan. Bapak Ibu Saudara-saudari, saat itu saya katakan kepada semua, saya katakan bagaimana menurut kamu? Semua mengatakan janganlah, nanti kita dianggap orang korupsi. Ya. Nggak usahlah, paling kita kurang makan saja. Bapak Ibu Saudara-saudari, saya secara pribadi sebagai kepala keluarga, saya merasa bersalah. Kenapa harus sampai ada keadaan seperti ini? Tapi tahukah Anda, pada saat saya mempertimbangkan perbuatan ini, perbuatan itu, tidak terlepas saya berdoa kepada Tuhan. Tuhan, apakah saya boleh melakukan keputusan ini? Apakah saya boleh melakukan tindakan ini? Sampai Bapak Ibu Saudara-saudari, saya mengambil satu keputusan dan sebelum saya melakukannya saya berdoa kepada Tuhan. Saya katakan, Tuhan tolonglah berikan saya petunjuk. Dan terus terang Bapak Ibu Saudara-saudari, sampai saya kasih waktu begitu ya dalam doa kepada Tuhan. Tuhan, andai kata besok Engkau tidak memberikan petunjuk, maka inilah keputusan daripada tindakan yang harus saya lakukan. Dan Bapak Ibu Saudara-saudari, tahukah Anda? Pada saat saya berdoa di dalam waktu yang sudah saya tentukan, saya katakan, Tuhan, kalau memang saya salah, ampunilah. Tapi kalau memang ini keputusan yang ada, maka saya akan lakukan, kecuali Engkau memberikan petunjuk. Bapak Ibu Saudara-saudari, tahukah Anda? Pada saat itu saya berada di atas bumbungan daripada satu gedung, atau pangpe istilahnya begitu ya. Dan saya memang lagi olahraga sore. Tidak ada satu orang pun Bapak Ibu Saudara-saudari. Tapi tahukah Anda, saya di dalam telinga saya itu terdengar satu perkataan mengatakan apa? Cukupkan dirimu dengan gajimu. Bapak Ibu Saudara-saudari, saya terkejut begitu ya. Siapa yang berbicara begitu? Tapi kenapa kok tersirat ada satu suara mengatakan cukupkan dirimu dengan gajimu. Dan Bapak Ibu Saudara-saudari, tahukah Anda? Waktu saya
Sehari akan perkataan ini. Ternyata ini adalah satu ayat dalam Alkitab, Lukas 3 ayat 14 Bapak Ibu Saudara-saudari. Di mana para pengawal itu ketika mereka bertobat, mereka bertanya, apa yang harus kami lakukan? Maka di situ dikatakan bahwa cukupkan dirimu dengan gajimu. Bapak Ibu Saudara-saudari, akhirnya saya tidak jadi mengambil hal itu. Dan memang ada mujizat Tuhan yang terjadi. Dan selanjutnya kebutuhan kami dipenuhi. Bapak Ibu Saudara-saudari, demikian juga hanya dalam kehidupan kita. Saat ada satu masalah, kita jangan keraskan hati kita kepada satu keputusan dan juga satu perbuatan Bapak Ibu Saudara-saudari. Tapi pikirkan berulang-ulang. Bawalah hal ini di dalam doa atas apa yang mau kita putuskan. Percayalah bahwa Dia akan memberikan solusi kepada Anda. Di dalam ayat ke-24 dan 25. Di situ dikatakan setelah dia mempertimbangkan, kemudian malaikat mengatakan kepadanya apa yang harus dilakukan oleh Yusuf. Maka di ayat 24-25 di situ dikatakan setelah bangun dari tidurnya, Yusuf berbuat seperti yang diperintahkan malaikat Tuhan kepadanya. Ia mengambil Maria sebagai istrinya, tidak bersetubuh dengan dia sampai ia melahirkan anaknya laki-laki, dan Yusuf menamai dia Yesus. Bapak Ibu Saudara-saudari, inilah kunci yang membawa Yusuf dan Maria keluar dari permasalahan dan juga membawa damai di dalam kehidupan mereka. Bapak Ibu Saudara-saudari, dia mempertimbangkan dengan baik-baik tindakan yang harus dia lakukan dan akan dia lakukan. Dan Bapak Ibu Saudara-saudari, dia membawa masalahnya kepada Tuhan. Dan pada saat dia mendapatkan petunjuk daripada Tuhan, dia taat kepada firman Tuhan. Sehingga Yesus lahir dari keluarga ini. Dan mereka menjalani kehidupan seterusnya dengan damai. Walaupun Bapak Ibu Saudara-saudari awalnya dalam ketaatan mereka itu membutuhkan pengorbanan Yusuf secara pribadi. Dia harus menjalani hari-hari dengan merugikan kepentingan dirinya sendiri. Dia harus menanggung malu di dalam masyarakat. Ketika orang tahu ini belum menikah kok sudah hamil. Karena istrinya hamil di luar nikah, orang tahu kalau mereka belum menikah. Mereka hanya bertunangan Bapak Ibu Saudara-saudari. Kemudian dia harus menahan keinginan dagingnya. Menikahi Maria tanpa boleh bersetubuh dengan dia sampai anak itu lahir. Tapi Bapak Ibu Saudara-saudari, penderitaan daripada Yusuf membawa kemuliaan dalam kehidupan keluarga mereka di kemudian hari. Ketaatannya kepada Tuhan membawa Yesus hadir di dalam keluarganya. Dan mereka menerima kedamaian dan kemuliaan sepanjang kehidupan mereka di dalam keluarga mereka, Bapak Ibu Saudara-saudari. Demikian juga teladan yang diberikan oleh Yesus kepada kita. Saat Yesus itu menghadapi yang namanya penderitaan di atas kayu salib. Sebelum dia disalibkan Bapak Ibu, pada malam itu dia sedang mempertimbangkan dengan baik apa yang harus dia lakukan. Apakah harus melepaskan dirinya dari penderitaan kedagingan atau tetap taat kepada kehendak Allah di atas kayu salib. Tapi pada saat-saat seperti itu, saat dia mempertimbangkan, dia pergi ke Taman Getsemani untuk berdoa dan menyampaikan pertimbangannya kepada Tuhan sampai 3 kali Bapak Ibu Saudara-saudari. Walaupun dia berdoa di dalam kegentaran dan juga ketakutan yang ada. Sampai akhirnya dia berserah dan dia taat kepada Allah. Dan Bapak Ibu Saudara-saudari, ketaatan Yesus ini membuat dirinya harus mengorbankan dirinya. Harus dipermalukan dengan mengalami penyalipan yang terhina. Namun di dalam penderitaan ini Yesus menerima kemuliaan dan kedamaian yang luar biasa dari Allah Bapa. Saudara-saudari yang terkasih dalam Yesus Kristus, apapun yang menjadi masalah Anda pada saat ini, jangan terlalu cepat mengambil keputusan menurut kedagingan dan emosi kita. Tapi pertimbangkan dengan baik. Nantikan tuntunan Tuhan dan jawaban daripada Tuhan. Walau kita harus mengorbankan diri kita, kita harus menderita, kita harus mengorbankan nama baik kita, apapun yang akan kita alami dalam hidup kita. Yang terpenting kita menghadirkan Yesus di dalam hidup kita. Maka penderitaan kita ini Bapak Ibu Saudara-saudari akan menghasilkan kemuliaan yang daripada Tuhan. Dan kita akan mendapatkan kedamaian yang daripada Tuhan. Demikian juga kalau kita adalah orang yang melakukan kesalahan. Kalau kita adalah orang yang berdosa tersebut.
yang menyebabkan permasalahan terjadi dalam hidup kita dan juga keluarga kita. Pada hari ini Bapak Ibu Saudara-saudari, ketika engkau mendengarkan firman ini, undanglah Yesus hadir di dalam diri Anda. Dan meminta ampunlah kepada Tuhan atas dosa dan kesalahanmu. Dan minta tolonglah kepada Tuhan atas masalahmu. Pertimbangkan dengan baik dan juga mintalah tuntunan daripada Tuhan. Dan Bapak Ibu Saudara-saudari, ketika engkau meminta kepada Tuhan, engkau akan mendapatkan jawaban dan jalan keluar dari masalah Anda. Percayalah, pada saat Anda melalui semuanya ini, memang awalnya engkau akan menderita di dalam konsekuensi yang harus diterima akibat daripada dosa kita. Tapi Bapak Ibu Saudara-saudari, kita akan masuk kepada yang namanya kemuliaan dan kedamaian yang daripada Tuhan itu, Bapak Ibu Saudara-saudari. Bapak Ibu Saudara-saudari, sebagai penutup daripada firman ini, saya sedikit menyaksikan akan kesaksian saya secara pribadi dari apa yang saya sudah lakukan dalam keputusan dalam hidup di dalam 3 tahun yang lalu. 3 tahun yang lalu Bapak Ibu Saudara-saudari, sebelum saya memutuskan untuk keluar dari satu gereja yang besar, saya berdoa kepada Tuhan. Saya katakan kepada Tuhan, Tuhan, haruskah saya keluar atau saya tetap di gereja itu? Dan saya mempertimbangkan dengan baik, kalau keluar itu bagaimana, kalau tidak keluar itu bagaimana, kalau keluar itu kemana, kalau tidak keluar itu bagaimana. Dan Bapak Ibu Saudara-saudari, jujur saya katakan saya dapat 8 kali petunjuk yang mengarahkan supaya saya harus keluar dari gereja itu. Tapi Bapak Ibu Saudara-saudari, saat awal-awal saya menuruti petunjuk daripada Tuhan, terus terang saya katakan kami mengalami kesulitan yang begitu banyak. Di dalam hal ekonomi, bahkan begitu banyak bisikan-bisikan yang mengatakan hal yang tidak baik di telinga kami. Tapi Bapak Ibu Saudara-saudari, saat ini ketika kami melalui kehidupan dan pelayanan kami di dalam Tuhan, ketika kami menyertakan Tuhan dalam kehidupan kami, di dalam penderitaan yang kami alami, kami mengalami yang namanya kedamaian. Kemudian kami juga mendapatkan kemuliaan tersendiri dalam kehidupan keluarga kami. Dan kemuliaan terbesar yang saya dapatkan Bapak Ibu Saudara-saudari. Sekarang sering orang mengatakan, dimanapun saya pelayanan, pada dasarnya saya bisa menjadi berkat bagi tempat itu. Dan yang lebih lagi saya banggakan, keluarga saya secara pribadi itu dipulihkan Bapak Ibu Saudara-saudari. Ini adalah hal di mana saya merasakan damai terbesar ketika saya menyertakan Tuhan di dalam kehidupan saya, kehidupan keluarga saya. Bapak Ibu Saudara-saudari, di minggu ini kita sudah masuk kepada minggu Advent yang kedua. Kita menyambut akan perayaan Natal dan juga kedatangan Tuhan yang kedua kalinya. Dan Bapak Ibu Saudara-saudari, hendaknya Yesus lahir di dalam hati kita, di dalam keluarga kita. Sehingga damai daripada Tuhan akan menyertai kita dan menyertai keluarga kita. Amin Bapak Ibu. Mari kita berdoa. Tuhan, terima kasih untuk firman-Mu. Di minggu Advent yang kedua ini, Engkau mengingatkan kepada setiap di antara kami. Di dalam setiap musim daripada kehidupan kami. Dalam setiap peristiwa yang terjadi dalam kehidupan kami. Kami tetap akan mendapatkan damai yang daripada Tuhan. Walau kami harus menderita Tuhan. Walau kami harus mengorbankan akan kepentingan kami. Mungkin nama baik kami. Kami akan mengalami kesulitan yang ada. Tapi ketika kami tetap di dalam Tuhan. Dan kami taat kepada tuntunan Tuhan. Kami akan bisa melihat bagaimana Tuhan akan memberikan jalan keluar. Seperti layaknya Engkau memberikan jalan keluar kepada Yusuf dan Maria. Dan satu damai yang luar biasa ketika Yesus hadir dalam keluarga ini. Demikian jugalah kiranya pagi hari ini. Minggu-minggu Advent kedua di mana kami mau merayakan perayaan Natal. Menantikan kedatangan Tuhan. Kami juga membiarkan Yesus lahir dalam hati kami. Di dalam keluarga kami Tuhan. Di masa pandemi ini juga Tuhan berikan damai sejahtera yang daripada Engkau. Bantu kami dalam melalui segala permasalahan kami. Dan juga saat kami mau melakukan pertimbangan-pertimbangan yang ada, langkah-langkah kehidupan ke depan, kiranya kami juga
bisa menyerahkan kepada Tuhan. Tuhan pimpin kami, pimpin hamba-Mu setiap jemaat yang ada di Pangkalan Brandan. Apapun yang mereka lakukan, dimanapun mereka berada, apapun rencana mereka, apapun yang menjadi masalah mereka, Tuhan sertai kehidupan dari setiap jemaat. Dan juga untuk jemaat-jemaat yang lanjut usia, yang lemah tubuh, Tuhan berikan damai sejahtera yang daripada Tuhan. Tuhan berikan kekuatan yang daripada Tuhan. Tuhan sertai kehidupan mereka. Terima kasih Tuhan. Inilah doa kami. Kiranya damai sejahtera yang daripada Tuhan datang dalam hidup kami dan keluarga kami. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Bapak, Ibu, Saudara-saudari, kita akan mengakhiri ibadah kita. Mari kita bangkit berdiri, kita sama-sama mengucapkan doa Bapa kami. 我们在天上的父，愿人都尊父的名为圣，愿父的国降临，愿父的旨意行在地上，如同行在天上。我们日用的饮食今日赐给我们，赦免我们的罪，如同我们赦免得罪我们的人，不叫我们遇见试探，拯救我们脱离凶恶，因为国度、权柄、荣耀全是父的，直到永远。阿门。天之下，万国万民齐声赞美父子圣灵，三位一体，同永同尊，万有之源，万福之本。Amin. Kita terima berkat daripada Tuhan saja. 但愿我主耶稣基督的恩惠，天父上帝的慈爱与圣灵的感动，常与我们同在，从今时直到永永远远。Kiranya kasih karunia daripada Tuhan kita Yesus Kristus, pengasihan dari Allah Bapa, persekutuan dengan Roh Kudus yang senantiasa menyertai kita sekalian, mulai saat ini, besok, sampai selama-lamanya. Amin. 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 Silakan duduk Bapak Ibu Saudara-saudari saat teduh. Baik, selamat pagi, selamat hari Minggu Bapak Ibu Saudara-saudari. Tuhan yang menyertai kita dalam setiap kegiatan dan hal yang kita lakukan. Salam, sampai jumpa lagi.